untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa kembali dalam doa pagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu. Kini kami akan merenungkan firman-Mu bagi pedoman hidup kami, penuntun hidup kami, memberikan kekuatan penghiburan bagi kami. Dan kami juga akan berdoa dalam doa syafaat, muji Tuhan dalam pujian. Tuhan, demikianlah kami menjumpai-Mu, dan Tuhan akan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan renungan kita untuk pagi hari ini dari Matius pasal 5:48. Matius pasal 5 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Sekali lagi, karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah satu model kemanusiaan yang sempurna, yang bisa kita menjadi seperti Yesus dalam kasihnya, dalam kehidupannya, etikanya, mentalitas, moralitas. Inilah model kemanusiaan yang baru yang diturunkan oleh Tuhan Allah kepada umat manusia ketika Allah menjadi manusia dalam diri Yesus. Dan kita jadikan itu menjadi teladan. Nah,
Kesempurnaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah dalam perikop yang kita baca sebelumnya, ayat sebelumnya itu, ini perikopnya adalah mengasihi musuh-musuh. Mengasihi sesama, mengasihi orang yang membenci kita itu sudah. Mengasihi saudara-saudara kita sesama keluarga itu sudah. Tetapi yang menyempurnakan kesempurnaan kita, kesempurnaan kasih kita itu, kata Tuhan Yesus, bahwa kita harus mengasihi musuh. Satu tindakan yang sulit untuk kita lakukan. Bagaimana kita mengasihi musuh? Bagaimana kita mengasihi orang melukai kita? Bagaimana kita mengasihi orang menipu kita? Bagaimana kita mengasihi orang yang pernah mencuri barang kita? Bagaimana kita mengasihi orang yang pernah melukai kita begitu dalam? Bagaimana kita mungkin mengasihi orang yang pernah mengkhianati kita? Tetapi justru dalam tindakan mengasihi musuh inilah salah satu terdapat kesempurnaan kita. Salah satu bagian dari kesempurnaan kehidupan kita adalah mengasihi musuh. Dikatakan karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Demikian Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya dalam bentuk kondisi apapun, situasi apapun, dalam kondisi hati, kondisi fisik, tubuh, apapun bentuknya, tetap dapat menunjukkan kasih. Baik kepada orang-orang yang menyalibkannya, dia tetap mengasihinya. Inilah kasih sempurna. Dan mari kita belajar terus bagaimana kita supaya kita dapat menyerupai Kristus. Dan terus belajar, terus dikuatkan, terus belajar meneguhkan hati bagaimana kita meneladani Kristus. Salah satunya adalah yang sangat berat, mengasihi musuh. Karena di sini terdapat perbedaan konsep kasih di semua kepercayaan yang ada di dunia ini, yaitu mengasihi musuh. Mungkin dalam keyakinan yang lain akan memerangi musuh, akan membalas dan sebagainya. Tapi bagi Tuhan Yesus dan para pengikutnya, kesempurnaan kehidupan kita mengasihi musuh adalah bagiannya. Saudara-saudara, jika mau sempurna seperti Yesus, jika mau sempurna sama seperti Bapa dalam hal mengasihi, kasihilah musuhmu. Renungkanlah ini. Ingat saudara, siapa yang menyakitimu dan siapa yang pernah engkau sakiti, nyatakan kasihmu kepadanya supaya hatimu lega dan engkau semakin menyerupai Kristus. Tanggalkan dendammu, tanggalkan kebencianmu, dan kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu. Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan dari lagu Kasih yang Sempurna. Lagu ini jangan kita hanya nyanyikan kasih yang sempurna telah kuterima darimu, tapi marilah kita terapkan juga kasih yang sempurna ini, yaitu ketika mengasihi musuh. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku.
Allah Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa langkah menuju kesempurnaan salah satu bagian di dalamnya adalah mengasihi musuh. Dan itu telah diteladankan oleh Yesus Kristus kepada kami. Seringkali kami hidup dalam kemunafikan ketika kami mengaku telah menerima kasih sempurna dari Kristus, tetapi kami begitu sulit untuk menyatakan kasih sempurna kepada sesama kami. Enggan kami untuk memaafkan orang menyakiti kami. Ya Bapa, ampunilah kami dalam hal ini. Ampunilah kami ketika kamu tidak mampu mengampuni. Ampuni kami ketika kami tidak mampu memaafkan. Karena ini bukan bagian dari teladan Yesus Kristus. Ya Bapa, ajari kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, terutama mengasihi musuh kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi gerejamu GMI Jakarta Pusat, dalam setiap komisi dalam kemajelisan, setiap seksi di dalamnya, sekolah minggu, P3MI, PWMI, P2MI Usinda, Klik Pemuda, sel grup, doa malam, doa pagi, biarlah semuanya ini mendatangkan berkat bagi kami. Biarlah semuanya ini sarana pertumbuhan iman bagi kami sekalian. Dan biarlah ini menjadi sarana perjumpaan kami dengan Tuhan ketika kami mengikuti dengan setia, sehingga kami terus bertumbuh dalam iman percaya. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk para majelis yang Kau berkati dalam kerjasama yang baik, menjadi mitra yang baik bagi hamba-Mu, sama-sama kami kerja dan kerja sama-sama dengan tulus hati dan juga rendah hati, dan bersyukur atas kepercayaan yang telah memberikan bagi kami untuk melayani Tuhan. Kami doakan untuk ketua-ketua sel grup yang menjadi gembala-gembala kecil di sel grup masing-masing. Urapi mereka, berkati mereka, berikan hikmat bijaksana, berikan wibawa surga kepada mereka untuk memimpin sel grup masing-masing. Kami doakan juga untuk para guru sekolah minggu, Tuhan berkati hidup mereka, dapat mengajar anak-anak kami dengan tulus hati, dan juga sikap hidup mereka menjadi teladan bagi anak-anak kami. Berkatilah mereka. Kami berdoa, ya Bapa di surga, untuk kehidupan masyarakat di Jakarta ini. Berkati kota tercinta di mana kami tinggal, Jakarta. Tuhan, biarlah damai sejahtera ada di Jakarta ini. Berkati gubernur, wakil gubernur beserta dengan jajarannya sekalian. Tuhan memberikan rasa takut akan Dikau untuk memimpin kami, sehingga yang mereka lakukan adalah kepentingan kemanusiaan, bukan golongan dan pribadi. Ya Bapa di surga, kami doa untuk pos-pos pelayanan kami yang ada di Papua Jayapura, yang ada di Cibubur, yang ada di Manatambon. Tuhanlah yang memberkati semua pos kami ini dapat bertumbuh bersama. Berkati para hamba Tuhan dan keluarga yang ada di sana, supaya tercukupi kebutuhan mereka dan memiliki visi yang kuat di dalam diri mereka untuk membangun pos-pos pelayanan ini. Kami doakan untuk para pengurus gereja di pos pelayanan supaya sehat sepikir. Tuhan berkati, Tuhan menolong. Kami doakan juga untuk pembangunan gereja yang ada di Papua, yang akan segera dimulai kembali dengan dana yang sudah ada. Tuhan memberkati panitia, Tuhan memberkati tim misi dan PI yang berjibaku untuk melakukan proyeknya Tuhan ini. Engkau yang memberkati semuanya supaya pembangunan gereja ini dapat terlaksana dengan baik. Terpujilah nama Bapa di surga, berkati jemaat-Mu di dalam menantikan keturunan, berikanlah berkat bagi mereka. Dalam mencari jodoh, Tuhan berikan jodoh yang benar dan baik bagi mereka yang mencari jodoh. Bagi yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang tepat dan baik kepada mereka. Ya Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan bersama dengan kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.